Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang yang tidak percaya sedikit pun MK kembali ke hitohnya, kembali ke habitatnya. Tak ada intervensi politik, tak ada unsur-unsur politik dalam keputusannya. Saya tak percaya sama sekali. Dengan dihapusnya presiden threshold, bukankah MK sebenarnya tidak terintervensi oleh politik? Jangan berpikir seperti itu dulu, kawan-kawan. Mari kita lihat sejarahnya. Orang di MK itu rata-rata orangnya itu saja. Pertanyaannya, sampai 34 kali untuk menghapus presiden threshold itu, baru yang ke-34 dikabulkan. Apa artinya? Berkali-kali. Bahkan seorang tokoh yang sudah almarhum, Rizal Ramli dan Faisal Basri, sangat getol menyatakan presiden threshold ini harus 0%. Tapi kenapa baru sekarang? Kenapa di saat pemerintahan Prabowo dilakukan oleh MK? Itu yang harus kita jawab di sini. Itu yang membuat saya tidak percaya sama sekali bahwa MK ini bebas dari intervensi politik. Oke, kita lihat dulu sejak kapan presiden threshold ini dimulai. Itu tahun 2004. 15%. Kemudian dinaikkan menjadi 20% dan sampai 2024. Oke, kita lihat dulu siapa pemegang pemangku kekuasaan politik pada waktu 2004. Siapakah dia? SBY. 2009 SBY lagi. 2014 Jokowi. 2019 Jokowi. Dari segi presiden threshold itu berhubungan dengan partai yang berhak mengusung presiden. 2009 apa artinya? Kita lihat siapa yang melewati ambang presiden threshold 2019. 2019 MK tak merubahnya itu. 15%. Demokrat 18%. Artinya incumbent bisa diusung oleh partainya sendiri, Demokrat. Itu kuncinya dulu. Oke. 2014 menanglah Jokowi. Presiden threshold malahan dinaikkan. Kenapa dinaikkan? Karena PDI 19% lebih. Artinya di ambang batas presiden threshold. Kenyataannya bisa mengusung sendiri. Partai pemenang pemilu bisa mengusung sendiri. Dialah yang mengangkat menjadi 20% presiden threshold. Terbukti 2024 bisa mengusung sendiri juga. Bisa kita lihat tabelnya. Mereka bisa mengusung sendiri. 20% batas ambang threshold. Kenapa MK setelah berkali-kali itu kok tidak mau menurunkan sampai 0%? Berkaitan dengan partai yang berkuasa, kawan-kawan. Jangan tergiring opini kita. Di 2004, 2009 yang berkuasa SBY, Demokrat bisa mengusung sendiri. Karena presiden threshold 15%. MK tak mau merubah menjadi 0%. Takut jabatannya. Besok pagi berhenti mereka dibuatnya kalau sempat di 0% kan. Kenapa? Banyak lawan SBY nanti. Kan incumbent SBY. Banyak lawannya nanti. Cukup lawan-lawan yang lemah-lemah saja. Yang diusung oleh partai-partai yang ada yang tidak bisa mengusung. Harus bergabung kepada dia. Kan itu tujuannya. Begitu Jokowi menang 2014 dengan PDIP dengan Jokowi menaikkan presiden threshold itu menjadi 20%. Itu artinya yang menggodok undang-undang itu adalah presiden dengan DPR. Mereka menguasai DPR. Jokowi dengan PDIP dinaikkan 20%. Sehingga satu-satunya yang bisa mengusung, partai pengusung satu-satunya yang bisa mengusung tanpa koalisi kan PDIP 2024. Kita tahu itu. Apa artinya? Walaupun dituntut berkali-kali ke MK, MK takut kepada yang berkuasa. Itu namanya intervensi politik. Merasa takut sajalah mengambil keputusan kepada yang berkuasa. Itu ketakutan namanya. Itu intervensi namanya. Ingat 2014 sampai 2004, 2009 sampai 2024. Tapi kan PDI kena makan sendiri. Jokowi tak mau bersama dia lagi kan? Hancur sudah dia. Terus sekarang kenapa? Pertanyaannya, apa nggak takut dengan Prabowo? Dengan Gerindranya? Kawan-kawan, kalau pada waktu SBY, Demokrat bersama PDIP di atas. Pada waktu Jokowi, PDI tetap di atas, bisa mengusung sendiri.
Kalau sekarang dijadikan 20% saja terus-menerus, Gerindra kan tak bisa mengusung sendiri. Bro, tak bisa. MK takut nanti ini jabatannya besok-besok pagi berangkat dibikin Prabowo. Gerindra cuma sekian persen, tak bisa mengusung sendiri. Dibukalah supaya nampak keadilan kepada kita semua, kepada masyarakat. MK pura-pura menolkan persen dulu, bukan pura-pura, memang harusnya begitu dari dulu. Tapi dia takut mengambil keputusan itu, takut diberhentikan. Itulah ciri-cirinya pejabat-pejabat kita ini, takut berbuat benar, berani berbuat salah, asal mengakomodasi para penguasa-penguasa politik. Memang di Indonesia ini politik adalah panglima, jangan lupa itu. Dan sekarang mereka memutuskan seolah-olah berpihak kepada rakyat, seolah-olah yang benar. Memang benar sekarang, tapi ingat, apa jadinya kalau sempat mereka melakukan itu pada waktu Jokowi dan PDIP berkuasa? Berangkat barang itu, bro, berangkat. Artinya begini kawan-kawan, kita sebagai rakyat harus cerdas juga melihat. Tak bebas dari intervensi politik, tak bebas dari rasa takut sebenarnya hakim-hakim MK itu sekarang. Jangan-jangan di sini pun ada intervensi. Kalau tidak mau kalian menolkan persen yang udah dituntut oleh banyak-banyak orang itu, berangkat kalian nanti. Bisa jadi, spekulasi bisa saja terjadi seperti itu. Tapi saya tidak mengharapkan seperti itu. Saya yakin hakim-hakim MK ini hakim yang berpotensi bagus. Tapi bisa kita lihat spekulasinya bisa saja terjadi. Begitu kan? Bisa kawan-kawan. Karena Gerindra udah nomor 3 sekarang kan. Yang pertama kan PDIP. Hancurlah PDIP dibikin dengan threshold mereka juga yang membuat mengkanalisasi pertama-tama dengan niat untuk bisa mengusung sendiri. Dulunya waktu mereka berkuasa, sekarang dihabisi. Memang itu permainan dalam politik. Sekarang dihabisi oleh Gerindra. Itu sebenarnya yang bisa kita lihat. Jangan terlalu bisa kita percayai dengan keadaan seperti sekarang ini. Memang dalam hal ini kita mengakui langkah MK itu langkah yang benar, sudah benar, kembali ke kita. Tapi orang-orangnya kan itu juga. Kalau sempat keputusan ini tidak diambilnya sekarang, berangkat barang itu. Tapi ingat, DPR bisa merevisi, merekayasa itu. Bukankah amar putusannya mengatakan MK memerintahkan DPR untuk merekayasa keputusan itu agar bisa melaksanakan keputusan 0% presiden threshold itu? Artinya merekayasa apa? Mungkin saja nanti presiden thresholdnya diturunkan 10% sesuai dengan Gerindra. Atau berapa Gerindra? Atau 8% karena ada Demokrat situ 8%. Atau di bawah itu sedikit. 50-50 lah. Itu revisinya biasa kan gitu. Narasinya aja sekarang sudah begitu anggota DPR di podcast. Memang itulah politik kawan-kawan. Jangan terlalu percaya, jangan terlalu tidak percaya juga. Yakin, kalau keputusan itu menurut logika kita ini benar, itu benar keputusannya. Tapi ingat juga, DPR terkadang memang berkuasa juga dengan presiden. Bisa aja presiden threshold dihapus sekarang, besok muncul lagi 50%, atau diturunkan jadi 10%. Itu tergantung lagi presiden dengan DPR. Mereka sendiri yang menerjemahkan undang-undang. Dan bisa juga merubah undang-undang. Bisa-bisa MK itu kalau tidak setuju mereka bisa lenyapkan hari ini juga. Dibuat keputusan, sedang undang-undang aja DPR dengan presiden bisa merubahnya undang-undang dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.